Bahwa ibadah itu buang-buang waktu. Bagi saya iya. Bagi Mas iya. Bagi saya iya. Tuhan ataupun agama bagi saya itu nggak terlalu penting. Brothers and sisters, welcome. Nah, terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Dan bagi kalian yang suka dengan konten-konten sejarah open-minded seperti ini, jangan lupa di like, subscribe, tulis komentar, karena ini adalah konten untuk diskusi. So, seperti thumbnail, di sini gue sendiri akan membahas tentang ateis atau ateism. Nah, baru pernah dengar? Jadi buat kalian yang suka baca buku ataupun suka nge-research, kata ateis ini mungkin nggak asing di telinga kalian. Cuman bagi kalian yang belum tahu tentang ateis, nggak ada salahnya kita untuk mengetahui pandangan orang yang tidak percaya dengan Tuhan ini. Jadi sebelum kita mulai, ingat, agama dan keyakinan meskipun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau keilmuan, namun jika seseorang mengobat-abit tentang kepercayaan orang yang sudah berlangsung sejak zaman kuno, maka itu akan menjadi isu yang sensitif dan juga blunder buat kalian. Tentu di konten ini kita tidak akan mengobat-abit tentang itu. Cuman di sini gue lebih ajak kalian untuk mengenal atheism atau orang yang tidak percaya dengan agama. Nah, waktu ini gue sempat melihat konten si Kevin Hendrawan yang menghadirkan narasumber Bang Abdul Haris Saputra. Nah, di situ adalah orang yang ateis. Nah, videonya bisa kalian lihat di sini. Bahwa ibadah itu buang-buang waktu. Bagi saya iya. Bagi Mas iya. Bagi saya iya. Tuhan ataupun agama bagi saya itu nggak terlalu penting gitu. Jadi orang ateis ini atau ateism ini adalah pandangan di mana mereka tidak percaya dengan Tuhan. Pandangan mengenai ateism ini itu sudah ada sejak ke abad ke-18. Sejak diterbitkannya buku oleh Baron de Holbach di Prancis, itu adalah orang pertama kali yang mengaku dirinya adalah ateis atau tidak percaya dengan Tuhan. Dikutip dari bukunya yang berjudul System de la Nature pada tahun 1770. Nah, kenapa bisa orang tidak percaya dengan Tuhan ataupun mereka menganut aliran ateism atau ateis? Nah, bedakan ya ateis dan juga agnostik. Agnostik itu sendiri mereka 50-50 percaya dengan Tuhan. Nah, jadi terlepas dari itu, gue sendiri adalah orang Hindu dan gue percaya dengan adanya Tuhan, dan gue menjalankan apa yang orang Hindu selayaknya, mematuhi semua ajarannya, menjauhi semua larangannya. Nah, itu yang gue percaya. Nah, jika ditanya apakah gue sendiri bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara ilmiah, tentu enggak. Tapi gue yakin kenapa orang ateis ini tidak percaya dengan agama. Nah, sebelumnya dijelaskan dari channel si Kevin Hendrawan dan Bang Abdul ini bahwa Bang Abdul ini lebih percaya dengan ilmu atau science. Jadi so far dia tidak pernah melihat keberadaan Tuhan. Jadi apa yang dia lihat itu adalah harus dibuktikan secara universal dan juga secara keilmuan. Nah, sah-sah saja sih menurut gue pribadi. Segala sesuatu harus ada penjelasannya. Selama belum ada penjelasannya, ya saya memilih untuk menunggu. Dia tidak pernah melihat keberadaan Tuhan, maka dia nggak percaya. Oke? Jadi dia juga pernah mengatakan kalau apakah Bang Abdul ini percaya dengan hal-hal yang mistis atau supernatural, dia bilang enggak. Jadi di sini gue ngajak kalian diskusi. Di ending video ini, gue harap kalian nonton semua. Apakah di ending video ini kalian harus mengikuti ateis? No. Di sini gue cuma ingin kalian open-minded. Kita membuka wawasan bahwa ada loh pandangan seperti ini. Oh, selain kita orang yang memiliki keyakinan, adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, ini adalah atheism atau ateis. Jadi kita adalah makhluk sosial. Kita perlu tentu tahu apa yang terjadi di luar dan apa saja sih ada pandangan, ilmu, research dan segala macam. Nah, itu perlu kita ketahui, teman-teman. Teori evolusi dan agama itu bertentangan banget. Science atau research itu nggak bakal pernah menyatu dengan agama. So far, kalau science, research, ilmuwan itu mereka mempunyai pembuktian secara ilmiah, secara universal yang bisa dibuktikan ke seluruh dunia. Namun, tidak begitu dengan agama. Karena agama ini, so far meskipun kita tidak bisa membuktikan secara ilmiah tentang Tuhan, cuman kita tetap percaya. Gue, lu, dan kalian semua punya keyakinan, pasti tetap percaya dengan keyakinan itu. Kalau kita sebagai agama yang berkeyakinan, kita bisa
mengetahui bagaimana proses menciptakan dunia, seperti apa. Nah, gue sendiri sebagai pemeluk agama, gue percaya tentang adanya Tuhan dan manifestasi. Karena alam semesta ini, gue sendiri berkeyakinan itu emang dibentuk oleh Tuhan. Dan alam semesta ini ada siang, malam, hujan, badai, dan petir, itu pasti ada yang mengatur. Nah, itu gue percaya. Nah, berbeda dengan orang ateis. Bagi saya kan, saya lebih prefer ke teori evolusi ya. Kita dengan monyet atau lain itu cuma bersepupu. Jadi, pandangan dia adalah orang ateis atau atheism ini, mereka lebih percaya tentang teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Teori evolusi ini adalah teori bahwa kita adalah sepupu dari monyet. Nah, itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Karena memang dulu sebelum adanya manusia, itu adalah pertama monyet, gorila, simpanse, babun, habis itu juga ada manusia prasejarah, manusia purba, dan barulah berevolusi seperti manusia. Nah, itu yang lebih dipercaya oleh orang ateis. Jadi bisa kalian bayangkan kan perbedaannya. Jika kita mempercayai di Alkitab dan segala macam bahwa proses pembentukan manusia, dunia itu memang sudah ada di kitab ataupun di keyakinan kita masing-masing. Cuman orang ateis ini mereka lebih percaya dengan research. Jadi so far apa yang mereka percaya, apa yang bisa diimplementasikan secara real, nah itu yang dipercaya oleh ateism, orang ateis. Jadi so far menurut gue itu nggak masalah sih. Apakah orang ateis ini adalah penyembah setan? Nah, ini adalah stigma yang mungkin bagi orang yang belum open minded, itu pasti mereka mengira, ih, lu ateis, ih, kalian nggak percaya dengan Tuhan, pasti penyembah iblis. Nah, itu sekarang gue akan luruskan. Di sini gue adalah seorang yang open minded. Tentu melihat satu case ataupun kasus, gue nggak pernah melihat dari satu sudut pandang yang sama. Gue berusaha untuk melihat 2 ataupun 3 sudut pandang. Ataupun misalnya gue membaca satu research buku, nah itu gue nggak pernah membaca dengan satu buku, pasti minimal 2 ataupun 3, dan dengan notabenanya maksud gue itu adalah yang berlawanan. Apakah orang ateis ini penyembah setan? Nah, itu bisa dibilang Bang Abdul Rais ini dia bilang nggak mungkin dia menyembah setan. Nah, kenapa demikian? Jadi ketika kita orang yang mempunyai keyakinan agama, kita mempunyai satu pandangan, satu pegangan bahwa surga neraka itu pasti ada. Itu menurut kita sebagai keyakinan yang mempunyai keyakinan entah apalah itu, gue nggak masalah. Bang Abdul Aziz ini memang basicnya dia itu adalah orang religius sebelumnya. Keluarga religius. Oke. Saya kebetulan ex-muslim kan. Kenapa demikian? Nah, ketika kita misalnya ada masalah, kita sembahyang gitu kali ya, mengaturkan bakti entah menurut kepercayaan kita masing-masing. Namun tidak demikian dengan orang ateis. Si Bang Abdul Aziz ini pernah memang setelah dia mengucapkan keyakinan sebelumnya atau itu adalah sholat, dia merasa tenang. Tapi itu hanya menurut dia hanya sebatas sugesti. Ketika saya sholat ataupun saya merasa tenang. Iya. Tapi ternyata cuma efek sugesti doang gitu. Ketika Bang Abdul ini merasa ada masalah, orang ateis lebih baik curhat kepada teman-temannya dan mencari psikolog agar mereka lebih tenang. Saya percaya dengan diri saya sendiri, tapi saya juga punya misalnya teman-teman dekat. Oke. Atau kalau misalnya teman-teman nggak sanggup bantu, kita masih punya namanya psikolog. Orang boleh beda keyakinan itu nggak masalah menurut gue. Cuman kita yang keyakinan ini dan ateis ini tidak percaya dengan Tuhan. Cuman ketika mereka nggak tenang, mereka lebih mengimplementasikan dirinya mencari psikolog. Itu menurut pemikiran logik gitu ya, nggak masalah menurut gue. Kebebasan kita memeluk agama dan keyakinan itu udah diatur oleh undang-undang. Dan kebebasan kita tidak berkeyakinan itu juga nggak masalah, tidak ada yang mengatur. Dan kebebasan kita berpendapat itu juga sudah diatur dan dituangkan dengan baik di Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi bedakan mana berpendapat dan juga mana menghina. Nah, jangan sampai kita menghina satu sama lain. Oke. Tanpa perlu kita percaya dosa neraka, kita udah punya namanya simpati dan empati. Jika di orang beragama itu kita punya pandangan ada surga dan juga neraka. Jika misalnya suatu sudah pasti, meskipun di Indonesia ini banyak sekali agama dan keyakinan, meskipun aliran itu sendiri banyak sekali, cuman gue yakin tidak ada satu agama ataupun keyakinan yang mengajarkan umatnya untuk berbuat jelek. Nggak ada, itu nggak ada. Nah, bagaimana dengan orang ateis? Nah, ketika kita melakukan satu A, jadi misalnya dosa,
ataupun B, kita dosa. Nah, orang ateis meskipun dia tidak punya agama, dia tidak percaya dengan Tuhan, ataupun dia tidak mempunyai kitab, cuman dia lebih menggunakan logik, nalar. Saya nggak mungkin membunuh orang. Kenapa? Secara moral itu salah. Nggak mungkin dong bagi orang ateis. Nggak mungkin dong kalau udah membunuh itu jelek dilakukan. Mereka lebih menggunakan pendekatan simpati juga empati. Simpati dan empati tadi itu mempengaruhi namanya moralitas. Sangat mempengaruhi. Orang ateisme ini, mereka lebih menggunakan pendekatan hukum dan juga nalar. Jadi kalau diimplementasikan dengan logik itu benar juga, nggak masalah. Seperti yang gue bilang tadi, research dan juga agama itu nggak akan pernah bisa menyatu karena research ada pembuktiannya dan bisa dibuktikan secara universal, sedangkan agama tidak ada pembuktian secara ilmiah. Cuman kita yakin 98% di populasi dunia itu orang punya keyakinan. Itu jangan pernah kalian obat-abit. Jika kalian bertanya, apakah orang ateis ini melanggar ataupun orang jahat? Enggak, menurut gue enggak. Selama mereka mempunyai keyakinan, meskipun mereka ateis, tidak percaya dengan Tuhan, they didn't trust with the gods. Akan tetapi, jika mereka tidak mengganggu kehidupan kita, itu nggak masalah. Dan jika mereka tidak memprovokasi, mengajak kita untuk kealiran mereka, itu nggak masalah menurut pribadi. Asal mereka tidak buat masalah dan tidak menyimpang dari norma-norma yang kebaikan, itu nggak masalah. Orang ateis itu pasti ada. Karena mereka lebih percaya apa yang mereka merasakan ketimbang kata orang. Mereka lebih trust with research ketimbang dogma. Jadi kesimpulannya, agama dan keyakinan itu adalah hak setiap orang dan itu adalah sensitif jika kalian mengobat-abit agama itu sendiri. Jadi respectlah agama orang lain karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia itu berbeda-beda tapi tetap satu. Ras, suku, agama, golongan, etnis itu kita banyak sekali, kepercayaan, aliran, keyakinan banyak sekali. Cuman atas dasar itulah kita Indonesia, kita satu. Jadi dengan rasa hormati keyakinan orang lain karena itu yang menjadi pembeda di negara lain. Nah, itu yang menjadi daya tarik wisatawan ke Indonesia. Apakah ateis ini melanggar norma? No. Mereka akan tetap ada orang ateis ini karena pemikiran mereka itu lebih logik, rasional. Mereka percaya dengan research, fakta, data, dan implementasi hidup nyata. Apakah mereka jahat? No, enggak. Buktinya nggak ada. Orang ateis itu pemuja setan? Tidak. Mereka lebih percaya tentang apa yang nyata, yang mereka lihat, rasakan. At least menurut kalian gimana tentang ateis, ateism, atau agnostik? Silakan kalian berkomentar, bebas, tapi tidak ada yang menghujat, menghina, karena kita adalah negara demokrasi. Karena ciri dari demokrasi itu sendiri adalah kebebasan berpendapat dari setiap warga negara itu adalah hak yang prinsipil. Jadi berpendapat boleh, mengkritik boleh, tapi asal jangan menghina. Karena demokrasi dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Berbeda dengan negara komunisme yang satu suara, satu seragam, itu adalah milik penguasa. Nanti komunis kita akan bahas juga di next video. Seperti negara China, Rusia. Apa sih itu komunis? Apakah komunis itu jelek? See you next. Bye. Stay. Hormat. Bhinneka Tunggal Ika.